Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita jumpa lagi dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 Renungan Inspiratif karya Romo Fran de Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema Tuhan selalu mengasihi manusia. Pada suatu hari seorang pemuda tampak begitu loyo. Wajahnya pucat. Ia tidak bergairah. Ia tidak bersemangat. Pandangan matanya kosong. Gerak-geriknya lambat. Ketika ditanya tentang keadaannya, pemuda itu menjawab sekenanya. Saya tidak lagi enak badan. Tidak usah pikirkan saya. Namun teman-temannya tidak ingin pemuda itu tenggelam dalam kondisi seperti itu. Mereka ingin memberinya semangat. Mereka tidak ingin seorang pun pemuda larut dalam kesedihan yang mendalam. Karena itu mereka mengajaknya untuk makan bakso. Begitu mendengar bakso, ia langsung bergairah. Memang satu-satunya hal yang membuat ia sedikit bergairah ialah kalau ia diajak makan bakso. Paling senang ia makan bakso, apalagi tidak usah bayar. Ia dapat melupakan duka citanya kepada teman-temannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup sehari-hari orang bisa mengalami situasi seperti yang dialami pemuda itu. Para pengungsi misalnya menjadi loyo karena merasa terbuang. Korban banjir atau bencana alam lainnya juga mengalami hal yang sama. Mereka merasa tidak bergairah untuk hidup. Apa saja yang mereka miliki telah hilang. Seolah-olah mereka hidup tanpa harapan. Masa depan mereka sepertinya sudah habis. Benarkah demikian? Haruskah situasi tanpa harapan membelenggu hidup manusia yang beriman? Bukankah orang beriman mesti bangkit dari kelesuan hidup? Selalu ada hari esok yang cerah bagi setiap orang beriman. Karena itu seorang beriman tidak perlu larut dalam kondisi tanpa harapan. Masa depan selalu ada. Di hadapan orang beriman selalu terbentang masa depan yang terang benderang. Saudara-saudari, untuk itu orang beriman mesti membangun hidupnya di atas kasih dan persaudaraan. Kasih itu mengatasi segalanya. Orang yang hidup dalam kasih akan menemukan kebahagiaan hidup. Kasih itu mengubah hidup. Mengapa? Karena kasih itu memberi makna yang lebih dalam bagi perjalanan hidup manusia. Kasih itu membangkitkan situasi yang loyo menjadi semangat yang bergairah untuk meneruskan perjalanan hidup. Tetapi kasih itu sedang datang dengan sendirinya. Orang mesti membangun kasih itu. Orang mesti membuka hatinya bagi kasih Tuhan. Tuhan selalu mengasihi manusia. Ini fakta yang tidak bisa ditolak. Tuhan selalu mewartakan kasih-Nya kepada manusia, meskipun manusia tidak peduli terhadap kasih Tuhan itu. Kalau orang beriman mau membangun harapan dan masa depan yang terang benderang, ia mesti memiliki kasih Tuhan. Kasih itu mesti ditumbuh kembangkan di dalam dirinya. Tetapi ia juga mesti menumbuh suburkan kasih Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Caranya dengan memiliki kepedulian terhadap sesama
yang membutuhkan bantuannya. Ia mesti memiliki tangan yang ringan untuk menolong sesamanya. Saudara-saudari, marilah mengakhiri renungan singkat kita. Selamat mendengarkan dan merenungkan, dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat dan kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.